Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah jalan kembali kita pada malam hari ini maka saringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Ihad ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam. Kita diperintahkan untuk senantiasa sholat 5 kali sehari dalam 5 kali sehari. Yaitu kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu kita duduk-duduk di masjid ini untuk kita sama-sama menggali atau mencari ilmu atau menuntut ilmu. Dan mari pula kita sama-sama dengan niat kita nawaitu an a'taqifa di masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunatan rasulullah Allah ta'ala. Salam serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihad yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita membahas tentang sebab-sebab hadas atau sebab-sebab yang membatalkan wudu. Setelah kemarin kita mempelajari rukun wudu, sunat-sunat wudu, kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang membatalkan wudu tersebut. Ketahuilah bahwa para ulama berbeda-beda dalam memberikan nama bab ini. Sebagiannya menamakan bab sebab-sebab hadas, sebagian lagi menamakannya bab yang membatalkan wudu, dan sebagian lagi menamakan segala yang mewajibkan wudu. Jadi para ulama berbeda-beda. Sebenarnya ketiga nama di atas sama saja, karena pengertian yang ada pada nama yang lain terdapat dalam kandungan nama yang lainnya. Namun nama yang pertama itulah yang lebih baik, sebab-sebab hadas. Karena itulah yang menjadi pilihan Imam Rafi'i di dalam kitabnya yang bernama Muharrar, dan Imam Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Minhaj, dengan alasan bahwa nama yang pertama itu terlepas dari berbagai kritik, berbeda dengan nama yang kedua
kedua dan yang ketiga, mendapat kritik dari sebagian orang. Sekalipun kritik itu dapat ditolak dengan ditakbirkan. Karena itu kami memilih yang tidak mendapat kritik dan tidak diperlukan takwil di bab hadas. Adapun kritik yang ditujukan kepada nama yang kedua bahwa dapat dimengerti dari nama itu wudu yang terdahulu dianggap batal. Ya kan, dengan sebab adanya tadi lalu wudunya batal. Oleh seluruh perubahan perbuatan yang 4 perkara yang akan diterangkan nanti. Karena kalau wudunya batal, seterusnya sholat yang telah dikerjakan dengan wudu itu batal juga, ya kan? Karena wudunya batal, lalu sholatnya batal juga. Maka ini berbeda dari yang dimaksud, karena wudu tidak batal dari semula. Hanya yang dimaksud batal wudu ialah habis wudu, padahal pada waktu sebelumnya belum lagi berhadas dan wudunya masih dianggap sempurna. Maka seyogyanya yang demikian itu ditakbirkan bagi setiap lafal wudu. Adapun kritik yang ditujukan kepada nama yang ketiga dipahami dari nama itu bahwa yang dikehendaki wajib wudu itu ialah segala perkara yang disebutkan itu saja dan tidak termasuk yang lainnya. Maka kalau demikian menyalahi yang dimaksud, dan yang dimaksud yang mewajibkan wudu ialah segala perkara yang disebutkan itu serta dengan keinginan mendirikan sholat. Pada itu yang mewajibkan wudu terdiri dari 2 perkara. Demikian lagi yang mewajibkan mandi seperti yang akan diterangkan nanti. Para ulama berbeda-beda dalam menetapkan tempat bab ini. Di dalam kitab-kitab fikih sebagiannya meletakkan bab ini sebelum bab wudu dengan alasan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan berhadas, artinya belum suci. Ya, karena kita belum wudu, lalu dikatakan belum suci. Jadi dia sendiri sebagai ulama menaruhnya di sebelum bab wudu, ya, sebelum bab wudu. Ada kita ini di sini bab wudu dahulu. Benar yang membatalkan wudu. Karena itu toharoh diletakkan sesudahnya. Maka dengan cara demikian akan terdapat persesuaian letaknya dengan didahulukan bab sebab-sebab hadas dari bab wudu. Sebagian lagi mendahulukan bab wudu dari bab sebab-sebab hadas dengan alasan bahwa manusia pada saat dilahirkan dalam keadaan berhadas. Dalam manusia dilahirkan dalam keadaan berhadas. Karena itu kewajibannya yang pertama mengenal wudu sebagai alat untuk menghilangkan hadas. Kemudian baru mengenal hadas yang membatalkan wudu. Alasan jadi di sini mendahulukan wudu, karena kemudiannya membatalkan wudu. Jadi cara berwudu dulu ketahui hanya membatalkan. Karena itu didahulukan bab wudu dari bab sebab hadas lebih sesuai. Ketahuilah kata sebab menurut istilah ialah ma yalzamu min wujudihi wujudu wa yalzamu min adamihi adamu bidzatihi. Artinya sebab ialah barang yang lazim dari adanya ada musabab, dan lazim daripada tidak ada musabab dengan melihat kepada zat sebab itu sendiri.
Dan hadas menurut istilah syara dipergunakan atas 3 arti. Arti yang pertama ialah amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u sifatan wasfadati haitsu la muraqqasa. Artinya hadas ialah suatu perbuatan yang dianggap adanya syarat yang ada pada seluruh anggota dan mencegah sahnya seumpama sholat sekira tidak ada yang meringankannya. Jadi itu arti hadas. Apabila ada di anggota kita hadas itu tadi, kalau kita pakai kawas yang tidak berisi sholat karena berhadas. Arti yang seperti ini telah dibicarakan dahulu dalam uraian mengenai air mutlak. Dan arti yang kedua ialah al-asbabul lati yang tadi bilang tuhur. Artinya arti hadas ialah segala sebab yang dapat dihilangkan dengan bersuci. Hadas artinya bisa dihilangkan dengan bersuci, seperti mandi, wudhu, dan tayamum. Maka berdasarkan arti ini kata hadas termasuk karena kencing, tertidur, tersentuh, dan menyentuh alat kelamin, maka setiap sebab dan tempat itu dinamakan hadas. Ya, misalnya kita habis kumpul dengan istri, berarti hadas besar namanya ya. Nah, kalau belum wudhu itu hadas kecil. Berhadas besar ya, cuma hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau yang belum wudhu berarti hadas kecil aja, tidak ada diadakan dengan berwudhu. Kalau hadas besar tidak bisa dihilangkan karena tidak bisa dihilangkan, tidak bisa kecuali dengan mandi. Dan arti yang ketiga ialah al-man'ul murattabu ala dzalik. Hadas ialah tegak atau larangan yang menyebabkan atas yang demikian itu. Tapi hadas itu artinya ada yang menghalangi ya, karena awal misalnya tak sholat karena ada hadas, kalau tidak bisa sholat. Yakni semua pekerjaan yang dianggap oleh syara adanya pada anggota atau sebab yang akan hilang dengan rohakoh, yakni apabila ada pada seseorang sesuatu hal tersebut atau ada padanya salah satu sebab yang akan perkara di atas, maka sebagai akibatnya ia tidak boleh mendirikan sholat. Yang pertama terhadas menyentuh Quran dan sebagainya, maka tertegaklah sholat dan yang seumpamanya. Maka sebab yang dimaksud itu yang dinamakan hadas. Syekh Rabi dalam kitabnya yang berkata, yang dimaksud dengan hadas dalam bab ini ialah arti yang kedua yang menyandarkan sebab kepada hadas dalam bentuk hubungan penjelasan. Nanti yang kedua tadi mana? Al-asbabul lati yang tadi bilang pokok. Itu menurut Syekh Ramli. Kalau disebutkan hadas tanpa dikaitkan, maka yang dimaksudkan ialah hadas kecil, seperti yang diterangkan dahulu. Tempat hadas kecil itu anggota wudhu, dan tempat hadas besar itu adalah seluruh tubuh.
Ya, semua hadas yang membatalkan wudu, yakni yang menghapuskan wudu ada 4 perkara. Semua hadas yang membatalkan wudu, yakni yang menghapuskan wudu ada 4 perkara. Nah, yang membatalkan wudu. Pertama, keluar sesuatu dari dubur atau kubul orang yang berwudu yang hidup dan hadas itu nyata. Nah, itu pertama, yang membatalkan wudu, keluar sesuatu dari dubur belakang atau kubul di muka, ya, lubang yang ada di belakang kan, di muka orang yang berwudu yang hidup dan hadas itu nyata. Nyata itu kelihatan apa aja yang keluar dari salah satu itu tadi, baik di muka atau belakang, itu batal wudu. Baik yang keluar itu benda atau angin sekalipun, ya. Angin itu keluar dari zakar misalnya atau vagina wanita. Baik yang keluar itu sesuatu yang biasa seperti tadi air kencing, mati atau wadi, tetap batal wudu. Pokoknya keluar angin, ya. Dan di muka atau belakang keluar angin tetap batal. Sesuatu pokoknya apa ada sesuatu yang keluar batal. Dan bukan di muka atau bukan di belakang. Sekalipun ulat dan cacing mengeluarkan kepalanya di dubur atau kubul, kemudian memasukkan kepalanya lagi, artinya cacing, ya. Yang mana misalnya cacing itu semua perkamian cacing apa? Kami apa namanya gambarannya? Kami juga ya. Nah, batal itu nggak tahu, nggak tahu, batal itu keluar cacing keluar atau apa? Batal itu. Ya. Cacing mengeluarkan kepalanya di dubur atau kubul, kemudian masukkannya kepalanya lagi, masukkan kepalanya lagi, ya. Sama seperti darah yang keluar dari dubur atau darah ambien yang masih berada dalam dubur, bukan yang ada di luar dubur, ya. Atau darah misalnya ambien, darah misalnya di dalam lalu keluar kata-kata ya. Seperti disumbat dan tetap di dalam dubur, kemudian keluar, sesudah itu dimasukkan lagi, tetap batal. Kemudian orang yang mati wudunya tidak batal karena keluar sesuatu dari kubul atau duburnya. Nah, orang yang mati wudunya tidak batal karena keluar sesuatu dari kubul muka atau duburnya belakang. Dan banci asli atau rusak muskil tidak batal wudunya terkecuali kalau sesuatu yang keluar dengan secara serempak dari zakar dan vagina. Jangan punca banci. Kalau seorang lelaki mempunyai 2 zakar atau seorang wanita mempunyai 2 vagina, maka batallah wudunya dengan kedua sesuatu dari keduanya. Ya, kalau misalnya isi tes kalau 2 misalnya keluar salah satu tetap batal. Kalau bukan ada keduanya jangan. Itu bisa ada orang isi ya. Bisa. Atau salah satu dari keduanya, padahal ya, terkecuali
dengan yakin yang salah satunya tambahan, dan mungkin juga dengan perkiraan, ya. Maka tidak batal wudunya karena keluar sesuatu dari kelamin tambahan. Tambahan kalau fungsi, ya, kita ada fungsi berarti kan tambahan kan? Ada fungsi, ya. Bisa pistol 2 misalnya, tapi satu aja yang berfungsi, kan ada tambahan. Kalau yang menjadi tambahan itu yang keluar ada batal wudunya. Nah, kecuali kalau fungsi keduanya, ya kan, aktif keduanya misalnya, bisa batal. Tetapi kalau kelamin asli itu yang bertambah, maka hukumnya seperti lubang yang ada di bawah pusat demikian ya, dapat dipahami dari uraian dalam kitab Tuhfah. Tetapi kalau kelamin asli itu yang bertambah, ya kelamin aslinya yang bertambah, maka hukumnya seperti lubang yang ada di bawah pusat demikian pendapat demikian yang dapat dipahami dari uraian dalam kitab Tuhfah. Adapun dalil yang membatalkan wudu karena keluar dahi atau air kencing, mati dan angin ialah dari dalil Al-Quran dan hadis. Dan dalil batal wudu karena keluar selain dari itu dengan perantaraan dalil qiyas yang dikiaskan dahi dan air kencing, mati dan angin dengan semua yang keluar dari bubur telapak atau bubur telapak. Maka semua ini membatalkan wudu terkecuali keluar air maninya sendiri. Tidak membatalkan air wudunya. Nah, karena bila air mani yang keluar batal. Namun kepadanya diwajibkan mandi yang lebih besar dari wudu. Nah, jadi apabila keluar mandi dari bukan lagi ya, tapi wajib mandi hukumnya. Dan ini dikhususkan air mani, ya, sudah keluar wajib mandi. Yang tidak mewajibkan wudu, yang kurang dari mandi kecualikan dari keumumannya dan keluar sesuatu dari bubur. Persamaan masalah ini dengan masalah hukuman zina dari orang yang pernah kawin diwajibkan hukuman rajam yang lebih keras dari hukuman jerat dengan sifat kekhususannya, ialah dilakukan oleh orang yang pernah kawin. Ini secara hukum Islam lah. Kalau orang misalnya berzina, sedangkan orang itu masih dijangka dan perawan, itu dihukum jerat atau dicambuk, ya, dicambuk, hukum cambuk, ya. Nah, kalau misalnya yang berzina itu sama-sama sudah duda dan janda, maka itu hukumannya adalah hukuman rajam. Itu beda, ya. Kalau sama-sama dijaga, ya, sama-sama bujangan, itu hukumnya jerat, artinya cambukan. Kalau yang sudah duda sama janda, itu hukumnya rajam. Itu hukum Islam, ya. Hukum Islam. Kepada pezina yang pernah kawin tidak dilaksanakan hukum jerat karena sudah pernah kawin, ya kan? Yang kurang dari hukuman rajam yang dikecualikan dari hukuman zina karena tercantum dalam kaidah yang masyhur yang berbunyi innama aujaba a'zamal amrayni la yujabunaha. Artinya bahwa barang yang telah diwajibkan yang terlebih besar dari dua perkara tidak diwajibkan lagi yang kurang dari keduanya. Nah, itu hukuman orang yang berzina. Kalau kita sama-sama bujangan, itu jerat jatuhnya pukulan cambukan.
Tapi kalau sudah sama-sama sudah, nah itu dirajam, kan? Hukuman Islam. Tidak diwajibkan kepada orang yang haid dan nifas wudu, dan diwajibkan kepada keduanya mandi. Nah itulah nifas itu bagi pria, haid juga bagi perempuan, ya itu tidak diwajibkan wudu, tetapi mandi, wajib mandi. Itu bagi perempuan. Karena haid dan nifas mencegah sahnya wudu. Karena itu tidak dapat dihimpunkan antara mandi dan wudu. Berbeda dengan orang yang keluar air mani terus menerus, wudunya tetap sah dan dia dapat menghimpunkan antara wudu dan mandi. Kalau keluar air mani dari dirinya yang bukan air maninya sendiri, atau keluar mani dirinya sendiri yang dicampur dengan air mani orang lain, atau air mani atau keluar air maninya sendiri yang dimasukkan ke dalam kukulnya, maka batallah wudunya dalam ketiga bentuk di atas. Karena kepadanya tidak diwajibkan mandi tetapi diwajibkan wudu. Ini yang dimasukkan kan, dimasukkan sengaja, jangan keluar. Kalau mati perempuan keluar ke tempat yang wajib dibasuh, ketika mati janabah batallah wudunya, sekalipun tidak keluar dari vagina. Dan kalau basahnya keluar dari vagina perempuan, maka dilihat kalau keluarnya yakni dari vagina, yakni dari tempat yang tidak wajib dibasuh, maka batallah wudunya. Tetapi kalau keluarnya tidak dari dalam vagina dan diyakini, maka wudunya tidak batal. Kalau seorang perempuan melahirkan dan bayi yang dilahirkan itu kering, batallah wudunya. Dan seperti itu juga berlaku kalau keluar gumpalan daging mudghah, karena anak dan gumpalan daging adalah berasal dari air mani dirinya dan sendiri dan air mani orang lain. Dan dalam riwayat terdahulu, kalau air mani orang lain membatalkan wudu, inilah yang dilakukan atau dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Syamat Mufaddal. Namun yang diperbolehkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Ibnu Hajar ialah tidak membatalkan wudu perempuan yang melahirkan apabila anak yang dilahirkan itu kering. Hanya baginya wajib mandi. Nanti setiap perempuan yang bersalin melahir itu diwajibkan mandi, ya wajib mandi. Karena itu sama dengan yang keluar kan tadi ya kan tadi Pak. Sedangkan yang airnya aja keluar nggak apa, wajib mandi lah, wajib mandi. Apalagi yang dari ya itu kan dari asalnya dari air mandi, maka itu wajib mandi. Jadi orang yang lahiran itu, orang yang bersalin itu mandinya itu 2 kali berjalan. Pertama mandi bersalin, dan yang kedua nanti mandi nifas. Setelah darahnya yang keluar itu sudah selesai kering, itu 2 kali mandi. Pertama mandi yang beranak itu yang akan melahirkan, yang kedua mandi nifas. Jangan itu bagi perempuan.
Sebagian hikmah tidak batal wudu karena keluar air mani ada dua perkara. Pertama, agar sah sholat orang yang mandi tanpa mengambil wudu lagi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kedua, supaya diniatkan dalam wudunya yang terdahulu dari mandi itu sunat mandi. Yang kedua, supaya diniatkan dalam wudunya yang terdahulu dari mandi itu sunat mandi. Karena kalau kita katakan batal wudunya, niscaya diniatkan pada wudunya mengangkat hadas. Jadi ketika hendak mandi itu kita sunat wudu dulu ya kan. Kita hendak mandi tuh. Mandi misalnya mandi apa? Pagi mandi ya kan, mandi janabah, ya kan, mandi hadas, mengangkat hadas. Itu kita sunat berwudu dulu. Disunatkan berwudu. Hanya mandi ya. Jadi apabila sudah sunat wudu tadi sudah dikerjakan, lalu mandi ya. Lalu mandi dia akan berbuat antara ya. Asalkan ya, jangan pakaikan yang restoran saja lah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian hikmahnya kalau bertayamum orang yang keluar mani sebagai ganti mandi karena tidak ditemukan air, ia boleh melaksanakan beberapa fardu dengan satu kali tayamum selama ia belum lagi